welcome to Rias TV. Jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis. Nara diserempet oleh temennya Edi, yaitu supirnya si Osman. Di sana supir itu berdalih kalau ia mau pinjam KTP-nya Nara agar bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, Nara ini bilang ia tidak bawa KTP. Orang itu terus memaksa. Untungnya Bayu datang dan menyelamatkan Nara. Orang itu marah-marah sama Bayu. "Saya suaminya, saya harus tahu apapun yang terjadi pada istri saya," kata Bayu. "Kalau begitu kita langsung selesaiin saja di kantor polisi, tidak usah dengan medis," katanya. Orang itu langsung ketakutan begitu dengar kata polisi. Diantar oleh Bayu mereka ke kontrakannya Nara, tapi Emir lagi nangis di luar. Saat ditanya, "Emir kenapa?" "Emir gak boleh masuk tante," kata Emir. Nara ini bertanya kepada ibu kontrakan, "Kenapa bu? Saya janji akan bayar minggu depan." Tapi kata ibu kontrakan itu bukan masalah uang lagi, hanya saja ia terlilit utang dan kontrakan itu adalah jaminannya, jadi harus segera dikosongkan. Bayu mengajak Nara dan Emir ke tempat tinggalnya. Jadi tempat itu adalah bekas bosnya si Bayu dan sedang pergi ke luar negeri, jadi Bayu disuruh untuk merawatnya. Untuk sementara Nara dan Emir bisa tinggal di situ. Nara tadinya menolak karena ia berpikir, "Lalu kamu tinggal di mana?" Kata Bayu, "Aku punya banyak teman dan aku ini laki-laki, jadi aku bisa tinggal di mana saja." Seperti biasanya, Nara pergi ke rumah Felix. Di sana ia melihat Felix duduk termenung. Nara mencoba untuk meminta Felix meminum vitaminnya, tapi malah disenggol dengan tangannya secara kasar. Felix juga meminta Suster L agar tidak mendekatinya lagi. Nah, waktu itu Suster L kaget karena melihat ada bekas goresan di tangannya Felix. Kemudian Felix ini teriak-teriak sehingga Clarissa dan juga mamanya datang ke kamarnya Felix. Di sana mamanya Felix minta agar Suster L ini keluar terlebih dahulu. Karena sulit untuk ditenangkan, akhirnya Clarissa meminta izin agar ia bisa berbicara berdua dan menenangkan Felix. Di luar, mamanya Felix ini bercerita kalau luka yang ada di tangannya Felix itu karena dia pernah mau bunuh diri waktu tahu kakinya mengalami kecelakaan dan patah. Nah, saat itulah Suster L bilang kalau ia mulai memahami apa yang menjadi kepahitan hatinya Mas Felix. Dia janji akan berusaha untuk membalikan semangatnya lagi. Pak Benny pun mengatakan kalau semenjak ada Clarissa, sebenarnya Felix ini sudah merasa lebih semangat daripada sebelumnya. Tapi ia masih kurang yakin kalau Clarissa itu sebenarnya tulus. Nah, Clarissa yang mendengar percakapan itu langsung kesal. Begitu tahu ayah dan ibunya Felix ini sangat menaruh harapan besar pada Suster L, ia akan memastikan kalau Felix tidak akan pernah memiliki perasaan apa-apa kepada Suster L. Saat jalan, tiba-tiba saja si Bayu ini dicegat oleh Edi, supirnya Osman. Kata supirnya Osman ini kalau Bayu ditunggu bos Osman di kantornya. Bayu kaget, "Saya kan tidak pernah memberikan alamat rumah saya. Kenapa Pak Edi bisa tahu saya ada di sini?" Nah, Edi langsung panik, tapi untungnya dia bilang kalau ia tahu dari rumah sakit kemarin waktu bos Bayu itu ditabrak oleh bos Herli. Untungnya sih Bayu percaya. Akhirnya ia berpikir kalau ia bisa sampai bekerja di rumahnya Osman, ia bisa membantu Nara untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan Osman dan Sherly. Dia dibawa ke kantornya Osman, tapi sayangnya ia tidak ketemu dengan Osman. Nah, ia langsung menemui Nara di kontrakannya. Di sana ia bercerita kalau ia mendapatkan pekerjaan oleh Osman, tapi sayangnya ia belum bertemu. Nah, Nara ini mulai ketakutan. Dia bilang jangan pernah sekali-kali berurusan dengan Osman karena Osman itu orang yang sangat licik. Tapi si Bayu terus meyakinkan Nara kalau ini adalah kesempatan emas buat dia membantu Nara untuk mengungkap kejadian yang sudah terjadi dulu dan juga untuk menghapuskan fitnah yang sudah dibuat Osman kepada dirinya. Awalnya Nara ini ragu, tapi melihat Emir yang duduk sendirian
Nara menjadi sangat sedih dan merasa gara-gara ia semuanya menjadi seperti sekarang. Emir tidak bisa hidup enak lagi seperti dulu. Jadi untuk masa depannya dan juga Emir, akhirnya Nara bertekad untuk berani mengungkap kejadian 1 tahun yang lalu. Tapi ia minta bantuannya Bayu untuk menemukan CCTV yang ada di rumah itu waktu kejadian pembunuhan Resti dan juga Ferdi. Ia yakin kalau CCTV yang asli masih ada di sana. Rutinitas pagi Suster L adalah datang ke rumahnya Felix. Di tengah jalan ia ketemu dengan Devan dan Devan memintanya untuk bareng ke rumah. Awalnya sih Suster L ini menolak, tapi karena Devan memaksa, akhirnya Suster L menyetujuinya. Sayangnya di tengah jalan mobil mereka itu banyak kempes, jadi Devan harus mengganti ban mobil tersebut. Suster L ini terus memperhatikan Devan dan mengingat kembali kenangan-kenangan mereka dulu. Tapi tanpa sengaja ia melihat di pinggir pintu mobil itu ada hasil USG. Dan ternyata itu adalah hasil USG-nya Manda. Suster L langsung mendadak kaget dan ia tidak menyangka kalau si Devan ini sudah menghamili Manda di luar nikah. Begitu pikirnya. Jadi itu alasan kamu, Dev, kenapa kamu ingin menikah cepat-cepat dengan Manda, katanya dalam hati. Manda tampak panik sekali karena kehilangan hasil USG-nya. Ia takut kalau sampai Devan mengetahuinya semuanya akan kacau. Nah, mendengar ada suara mobil Devan terparkir di rumah, Manda langsung keluar. Ia lalu menyapa si Dev, tapi dicuekin gitu aja sama si Dev karena dia mau masuk mengambil beberapa berkas. Nah, begitu si Dev ini sudah gak kelihatan, si Manda ini mau buru-buru mengecek mobilnya si Devan, tapi tiba-tiba Suster L muncul. Si Manda ini langsung tidak suka. Dia mengancam Suster L untuk mengatakan kalau apapun yang diminta Dev itu harusnya kamu tolak. Kamu harus tahu kamu itu cuman suster, jadi tidak ada bedanya dengan pembantu. Gak usah deket-deket sama majikan, kata si Manda kepada Elnara. Diam-diam Felix ini memperhatikan tingkah Manda kepada Suster L. Dia bilang kepada Devan, kenapa sih lu mau menikah sama Manda? Lihat tuh, Manda itu di depan lu manis banget, tapi di belakang lu, lihat tuh, bikin anak, kata si Felix. Devan kemudian menceritakan kalau ia ingin mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai dokter. Jadi ia tidak bisa menolak permintaan kedua orang tuanya agar inilah satu-satunya cara agar ia bisa mempertahankan posisinya sebagai dokter. Devan berkata lagi, sebenarnya ini semua aku lakukan untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Dulu ada 2 orang pasien yang sama-sama kritis, tapi aku sudah salah membuat keputusan. Salah satu dari antara mereka akhirnya meninggal. Felix yang mendengarnya hanya mengatakan kalau itu sebenarnya bukan salah lu juga, karena hidup mati seseorang itu di tangan Tuhan. Hanya saja Devan tetap menganggap kalau itu adalah sebuah kelalaian yang ia pernah lakukan.